Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Long Hao Chen meraih tongkat bambu CR, dan kembali duduk di lokasi tempat dia sebelumnya duduk, membiarkannya duduk di tempat kosong di sebelah Li Xin, dan membantu CR duduk di sana. Lin Xin sangat ingin tahu, lagi pula, dia sudah lama tidak kenal Long Hao Chen, tetapi Li Xin tampak sangat heran. "Adik, siapa orang ini?" tanya Li Xin. Wajah Long Hao Chen mulai memerah ketika dia menjawab, "Ini CR Kak, dia adalah temanku," jawab Hoa Chen. Li Xin menatapnya, sebelum menatap CR, sebelum wajahnya mulai menunjukkan senyum aneh, "Hehehe, jadi dia pacar kecilmu?" "Nona CR, halo, aku Li Xin, kakak perempuan sumpah, atau kakak angkat Hao Chen," ucap Li Xin. "Halo," CR berkata dengan suara rendah, tetapi tetap diam setelah mengatakan ini. Long Hao Chen berkata dengan suara rendah di telinganya, "CR, kamu datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi juga?" tanya Hao Chen. CR mengangguk setuju. Long Hao Chen segera memberitahunya. "Tapi kamu belum pernah memberitahu aku tentang itu sebelumnya," ucap Hao Chen. CR membalas, "Kamu juga tidak pernah bertanya untuk tujuan apa aku datang ke kota suci," balas CR. Long Hao Chen menggaruk kepalanya. "Ya, sepertinya dia belum pernah bertanya padanya sebelumnya." Li Xin berkata, "Nona CR, melihat topeng hitammu, kamu seharusnya dari kuil assassin kan?" tanya Li Xin. CR mengangguk dengan tenang. Di sampingnya, Lin Xin juga tercengang, seorang pembunuh buta, tapi sejauh yang dia tahu, itu tidak terlalu meyakinkan, pikir Lin Xin. Secara alami, dia tidak menyuarakan pendapatnya agar tetap sopan, meskipun dia heran, dia masih tidak mengajukan pertanyaan. Di lantai 2 gedung bisnis resmi, beberapa orang berpakaian hitam dan mengenakan kerudung hitam melihat ke bawah, dari rambut abu-abu mereka, dapat terlihat bahwa mereka tidak muda lagi. "Jadi ini, anak kecil ini, bagaimana dia bisa akrab dengan Saint Girl?" Seorang tetua berpakaian hitam bertanya. "Tidak diketahui. Dari penyelidikan kami, tampaknya Saint Girl tidak mengenal orang ini di masa lalu," jawab seseorang. "Tidak tahu katamu, bagaimana mungkin seseorang yang dia tidak tahu, itu bisa membuatnya melukai cucu lelaki tetua yang dari kuil ksatria?" "Hei, kamu dari klan Elang kan? Pastikan untuk menyelidiki ini," ucap tetua tersebut. "Tetua Ying, jangan marah. Kamu harusnya tahu temperamen gadis suci ini, dan juga persepsinya. Dia tidak ingin diawasi oleh kami," jawab seseorang. Berdiri di tengah aula ini adalah seorang tetua berpakaian hitam yang juga wakil kepala aula kuil assassin, master heroik dan megah Ying Sui Feng. Tidak peduli bagaimana dia memandangnya, dia tidak melihat Long Hao Chen dengan baik. Dia sangat berani menggunakan putri Sein Samsara. Beruntung benda tua ini, Han Qian, adalah orang yang dikirim untuk mengeluh kepada aku. Tetapi orang yang seharusnya mengeluh itu, harusnya adalah aku. Seseorang dari kuil ksatria mereka berani menggunakan CR kami, pikir Ying Sui Feng. Semakin Ying Sui Feng memikirkan hal ini, semakin dia menjadi marah. Matanya dipenuhi dengan semangat pembunuhan yang intens. Saat CR di bawah mengobrol dengan gembira kepada Long Hao Chen, yang terakhir merasa menggigil menutupi seluruh tubuhnya, dan seketika, darah di tubuhnya naik. Cahaya emas yang kuat langsung muncul dari tubuhnya dan langsung menyebar, dan menjadi sangat kental. Di atas kepala Long Hao Chen, bentuk pedang emas pekat yang samar muncul. Ying Sui Feng benar-benar heran, dan berkata dengan suara rendah, "Tingkat kelima, bukankah keempat?" "Old Eagle, bagaimana kamu melakukan penyelidikan kamu?" tanya Ying Sui Feng. Tetapi informasi yang mengatakan, bahwa dia berada di tingkat keempat, dan itu tidak mungkin salah," jawab para tetua yang berdiri di sisinya, dan tampak penuh keraguan. Kecuali dia menerobos selama hari-hari terakhir ini, tambahnya. Ying Sui Feng langsung tampak dalam suasana hati yang buruk. "Apa yang harus aku lakukan? Katakan padaku apa yang harus aku lakukan." "Bocah kecil dari kuil ksatria ini ingin menculik CR kita," ucap Ying Sui Feng. Dia hampir membiarkan dua kata Saint Girl keluar. Han Qian berkata dengan penuh amarah. "Apa? Penculikan? Mereka berdua saling mencintai."
Itu benar-benar cinta yang bangkit dengan sendirinya, apa kamu mengerti, ucap Han Qian. Ying Sui Feng tidak melemahkan sedikit pun saat dia melanjutkan, dengan amarahnya. Cinta itu bangkit dengan sendirinya, pantatmu. CR kami baru berusia 14 tahun, Long Hao Chen kamu jelas seekor sapi tua yang makan rumput ringan. Balas Ying Sui Feng. Han Qian berkata dengan marah juga, keledaimu yang dipenuhi dengan kentut. Kamulah yang seharusnya disebut sapi tua yang makan rumput ringan. Long Hao Chen kami masih berusia 14 tahun pada tahun ini, dia palingan lebih tua darinya dalam beberapa bulan, balas Han Qian. Apa, masih berusia 14 tahun katamu, ucap Ying Sui Feng kaget. Senyum tipis muncul di wajah Ying Sui Feng. Seorang ksatria di tingkat kelima berusia 14 tahun, ini benar-benar mengerikan, ucap Ying Sui Feng. Han Qian mengepalkan tinjunya dengan agresif, karena Ying Sui Feng tiba-tiba melepaskan ke arah Long Hao Chen niat membunuh. Han Qian masih sangat kesal terhadap kuil assassin, karena mereka telah melukai seorang pemuda dengan status tinggi. Jika Long Hao Chen adalah masalahnya, hubungan yang telah dibangun selama bertahun-tahun antara kedua kuil benar-benar bisa menjadi tidak stabil sampai batas tertentu. Tapi Ying Sui Feng tidak mengharapkan apa yang dia katakan setelahnya. Aku kira dia berusia 24 tahun, ucap Ying Sui Feng. Han Qian segera tenang, dan amarahnya juga menghilang. Lalu dia dengan tenang mengatakan ini. Ying Sui Feng melangkah maju, dan dengan tawa nyaringnya, dia menepuk pundaknya. Benar, 24 tahun, aku mengerti, aku mengerti. Sekarang katakan yang sebenarnya dari mulutmu ke telingaku. Lagi pula, untuk apa hubungan persahabatan kita, aku pasti akan merahasiakan informasi itu. Sama seperti kamu juga, yang akan menjaga kerahasiaan untuk kami. Bukankah ini cara yang baik untuk menjaga kedua kuil kita dalam hubungan yang akrab, ucap Han Qian. Han Qian saat ini sedang dalam perjuangan internal. Melihat Ying Sui Feng dengan wajah suram, dia dengan dingin mendengus. Kalian berdua bajingan tua yang bersekongkol, tindakan memalukan seperti apa yang telah kalian persiapkan bersama. Pada saat ini, suara lansia lain bergema, tetua ini memiliki gaun berwarna emas, wajahnya yang ragu-ragu memandang kedua orang ini yang menonjol. Han Qian mengangkat tangannya, lalu menyebarkan cahaya yang mengisolasi dirinya. Bukan apa-apa, Ying Sui Feng hanya mengalami kejang kecil, dan aku mengawasinya, jawab Han Qian. Ying Sui Feng dengan nyaman mengangguk setuju, sepertinya dia dalam suasana hati yang baik. Itu benar, aku hanya mengalami kejang, tetapi sudah baik-baik saja. Pak Tua Lin, gambar lot akan segera dimulai. Aku mendengar bahwa anak muda dari keluarga kamu ini memasuki final juga kan, ucap Ying Sui Feng. Warna kulit penyihir tua ini langsung berubah. Jangan mengungkit bajingan kecil ini, hanya memikirkannya saja, itu telah membuatku marah, jawab tetua Lin. Ying Sui Feng hampir tertawa, dan kemudian berkata, tenangkan dirimu, sebenarnya, bukankah kamu sangat bangga padanya? Bukankah cucu kamu dengan pencapaian besar dalam alkimia, yang merupakan sumber kekaguman yang hebat di dalam kuil kamu, ucap Ying Sui Feng. Penyihir tua itu membuka matanya lebar-lebar, lalu menjawab, prestasi bajingan kecil ini dalam hal alkimia cukup bagus, tetapi dia bahkan tidak mengenal dirinya sendiri, untuk alasan apa dia ingin bergabung dengan pasukan pemburu iblis, jawab tetua Lin. Han Qian berkata, masih jauh lebih baik bocah kecil ini daripada keluarga aku, sombongnya melampaui batas, tetapi bahkan tidak bisa melewati seleksi pendahuluan, ucap Han Qian. Bukankah anak muda itu Han Yu, yang telah menembus tingkat kelima? Lalu, bagaimana mungkin dia bahkan tidak bisa melewati babak penyisihan ini, ucal tetua Lin. Penyihir tua itu tampak sangat ingin tahu, tetapi dia bahkan tidak menyembunyikan wajah mengejek yang dia kenakan. Lin Chen bodoh, apakah menyenangkan menertawakan kemalangan orang lain? Jawab Han Qian. Han Qian tiba-tiba dalam suasana hati yang buruk. Lin Chen tertawa terbahak-bahak, sebelum berbicara kembali. Bagaimana aku bisa menertawakan kemalangan orang lain? Aku hanya berpikir, bahwa bajingan kecil dari keluarga aku ini hanya akan menjadi sumber kehilangan muka keluarga, tetapi, ternyata orang dari kamu juga sama. Ini membuat aku benar-benar merasa nyaman, setidaknya, bocah keluargaku berhasil melewati kualifikasi ini, ucal tetua Lin Chen. Kamu, Han Qian melemparkan pandangan marah pada Lin Chen.
Ada apa denganmu? Apakah kamu mau ngajak berantem? Sini maju kalau berani. Aku yang paling dekat untuk menerobos tingkat ke-9, setelah mempelajari mantra terlarang sebagai sarana untuk melatih. Itu masih belum selesai, tapi aku bisa mengajak kamu untuk mencobanya, jika itu yang kamu inginkan, ucap Lin Chen yang tidak memiliki sedikit pun rasa takut. Baiklah, kalian berdua, jangan memulai pertarungan setelah kamu bertemu satu sama lain. Apakah kamu baik-baik saja? Setelah diperlakukan sebagai bahan candaan oleh yang lain, suara wanita lembut terdengar, dan seorang wanita parubaya mengenakan gaun putih perlahan mendekat. Rambut keemasannya menjuntai dari bahunya di belakang, dan sulaman putih yang ditutupi dengan karakter mistik emas terlihat maju di gambar. Dia tidak muda lagi, tetapi pesonanya dan sifatnya yang indah masih tersisa. Melihatnya, nafas Han Qian dan Lin Chen menjadi lamban. Masing-masing pihak mengerang sebelum diam. Ying Sui Feng tersenyum tipis, mengangguk pada wanita yang berpakaian putih dan berkata, "Salam, Kardinal Ruo Shui," ucap Ying Sui Feng. Siapapun yang bisa mendengar bagaimana dia dialamatkan, pasti akan terkejut. Wanita berjubah putih yang terlihat berusia 40-an ini, sebenarnya adalah kardinal dari kuil Pries, kultivasinya berada tingkat ke-8. Dan melihat perilaku Han Qian dan Lin Chen, jelas bahwa mereka memberikan wajahnya. Ruo Shui mengangguk, dan mengenakan senyumnya saat dia berkata, sebagai balasannya. "Salam, Hall Master Ying," balas Rui Shui. Sambil menghela nafas, dia melanjutkan. "Tentang situasi yang kamu bicarakan selama kualifikasi, sedikit orang aneh juga muncul di kuil Pries kita," ucap Ruo Shui. Tiga orang lainnya secara bersamaan melihat ke bawah. 6 kuil besar memiliki hubungan yang kompetitif, dan pilihan perburuan iblis adalah salah satu dari beberapa cara yang mereka gunakan untuk saling bersaing. Dengan demikian, kualifikasi dari kuil lainnya adalah sesuatu yang mereka tidak ikuti. Saat ini, Ruo Shui tampak seperti sedang sakit kepala. Secara alami, yang lain cukup penasaran. Ruo Shui menghela nafas dengan ringan sebelum berkata, "Selama kualifikasi berikutnya, aku takut kita harus mengubah aturan kompetisi ini," ucap Ruo Shui. Pada saat yang sama ketika dia berbicara, pandangannya diarahkan pada pria botak di bawah ini. Di aula bisnis resmi, penggunaan cahaya suci Long Hao Chen yang tiba-tiba, itu telah menarik perhatian semua pesaing lainnya. Namun, niat pembunuhan sebelumnya ini dengan cepat menghilang, jadi Long Hao Chen dengan cepat kembali ke keadaan normalnya. Hanya di punggungnya keringat dingin yang tersisa. Penampilan CR dipenuhi dengan permusuhan, seperti sebelumnya, Long Hao Chen merasakan niat membunuh yang intens. Tangan kirinya sudah terangkat, tetapi segera setelah itu menghilang, dia diam-diam menurunkan tangannya. "Apa yang terjadi?" Li Xin curiga dan menanyakan pertanyaan ini. Long Hao Chen menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Untuk sepersekian detik, aku pikir, aku merasa perhatian seseorang terfokus pada aku, dan diisi dengan niat membunuh yang intens," jawab Hao Chen. Wajah Lin Xin tampak cuek ketika dia menjawab, "Sudahlah, mungkin itu hanya orang-orang yang ingin menguji kamu, apakah kamu melihat mereka?" Di lantai 2, di bagian atas dari 6 kuil besar sedang menghadiri ritual sebelum menggambar undian. "Apa yang kamu rasakan pasti datang dari arah orang-orang tua yang bosan ini. Lagi pula, siapa yang berani menyebabkan masalah di istana kantor aliansi kita," balas Lin Xin. Tepat pada saat itu, seorang tetua mengenakan baju besi berwarna emas tipis muncul di teras aula bisnis resmi. Tetua ini memiliki perawakan tinggi dan kokoh, dan merasa lebih kuat daripada pemuda botak. Rambut pendeknya yang beruban segera didirikan, dan meskipun usianya sudah lanjut, dia tidak terlihat sedikit pun mengendur. Otot-ototnya sekuat granit, dan ditutupi oleh baju besi yang mengesankan. Baju besi berwarna emas tipis ini disulam dengan 8 naga perak, dan tatapannya dipenuhi dengan prestise yang luar biasa. Ketika dia muncul, kehadirannya yang mengesankan secara alami menarik perhatian semua pesaing yang saat ini hadir. Sekarang setelah semua orang hadir, upacara pembagian undian dapat dimulai. Semua pesaing akan menyimpan angka yang mereka miliki selama babak penyisihan. Guru kamu seharusnya sudah memberitahu kamu bagaimana tahap akhir ini akan terjadi, sehingga orang tua ini akan langsung sampai ke titik utama. Sekarang, gambar lot mungkin dimulai. Setiap orang akan berada dalam grup.
Setelah undian ini, kamu akan langsung berangkat ke stadion tempat pertandingan pertama akan berlangsung. Saat dia berbicara, bola kristal besar naik dari platform. Bola kristal ini setidaknya memiliki ukuran sekitar 1 meter, bola kristal itu transparan, serta berisi 60 bola kecil berwarna kuning, dan masing-masing berisi beberapa karakter. Bola kristal dikelilingi oleh 6 pilar kristal di udara, dengan angka 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 di atasnya. Tanpa satu langkah pun yang dapat dilihat dari tetua itu, bola-bola kecil berwarna saffron di bola kristal mulai bergerak, dan langsung mengikuti, satu demi satu bola mulai bergerak dengan sangat cepat, dan itu membuat mereka sulit untuk mengikuti jejak dengan mata telanjang, sebelum jatuh tepat di dalam 6 pilar kristal ini. Itu sudah jelas, karena mereka agak berjauhan, karakter pada bola pada dasarnya tidak dapat dilihat, kecuali dari CR, semua pesaing di aula bisnis resmi ini memiliki mata yang terbuka lebar, berusaha menemukan nomor mereka sendiri dalam kristal ini. Dengan cepat, semua 60 bola kecil memasuki pilar kristal, tepat ada 10 bola di dalam masing-masing dari 6 pilar. Tetua di atas panggung mulai berbicara dengan suara yang membosankan. Aku adalah Master Hall dari Warrior Temple. Kamu bisa memanggil aku Mad Warrior, Renwo Kuang. Gambar pada surat suara akan berlangsung di lantai 2 gedung. Jika kamu tidak memiliki pertanyaan, mari mulai sekarang, ucap Renwo Kuang. Lantai 2, Ruo Shui berkata dengan suara lembut. Semuanya seperti biasa, silakan mulai kapanpun yang kamu inginkan Aula Master, ucap Ruo Shui. Renwo Kuang tersenyum ketika dia sedikit mengangguk, lalu melihat ke arah lantai 2, dan maju menuju pilar kristal. Tanpa gerakan yang berbeda darinya, 10 bola oranye melompat, secara mengejutkannya itu meluruskan, dan membentuk barisan yang melayang di depannya. Kompetisi terakhir, grup pertama, pertandingan kamu akan berlangsung di Stadion Knight dari Stadion Hebat Aliansi. Grup pertama akan terdiri dari Ksatria nomor 1, prajurit nomor 2, prajurit nomor 67 dan seterusnya. Mendengar Ksatria nomor 1, tatapan Long Hao Chen segera diarahkan pada Yang Wenzhao. Kelompok pertama jelas milik Yang Wenzhao. Dia berharap bahwa dia bisa berada di kelompok yang sama dengannya, tetapi sayangnya, tidak sesuai harapan, karena namanya tidak muncul di daftar grup pertama. Sekarang daftar kelompok pesaing pertama telah terungkap, berdiri. Anggota staf akan membawa kamu ke stadion untuk memulai pertandingan pertama turnamen round robin ini, ucap Ruo Shui. Yang Wenzhao perlahan-lahan bangkit, dan pergi di bawah pimpinan anggota staf dari aliansi. Tepat sebelum pergi, dia sengaja menatap Long Hao Chen dan CR. Matanya tampak agak menyesal, sama seperti Long Hao Chen yang ingin menantangnya sekali lagi, dia ingin menantang CR kali ini dalam pertarungan habis-habisan. Kelompok kedua tahap akhir, pertandingan kamu akan berlangsung di Stadion Mage dari Stadion Besar Aliansi. Daftar pesaing kelompok kedua, Ksatria nomor 98, pembunuh nomor 1, Pries nomor 18, penyihir nomor 1, dan seterusnya. Mendengar nomor 98, Li Xin merasa gugup dan bersemangat. Melihat sekelilingnya, dia berkata dengan suara rendah ke Long Hao Chen, "Adik, siapa asasin nomor 1 ini menurutmu, seorang pembunuh dari tingkat kelima? Apakah aku punya kesempatan menang?" Secara bersamaan, dia melirik Lin Xin. "Bukankah dia penyihir nomor 1, ucap Li Xin. Long Hao Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kak, kamu pasti akan baik-baik saja, semangatlah," ucap Hao Chen. CR masih duduk di sana, dan masih sedingin sebelumnya. Kecuali dari saat-saat dia sendirian dengan Long Hao Chen, dia biasanya memang seperti itu. Sementara Renwo Kuang mengikuti anggota staf ke Stadion Mage, Lin Xin buru-buru berdiri, dan Lin Xin yang berada di sisi lain Long Hao Chen juga berdiri. CR juga ikut berdiri. "Aku akan pergi dulu," CR memberitahu Long Hao Chen dengan suara rendah. Long Hao Chen jelas ingat bahwa pada kelompok kedua, hanya ada satu asasin, dan itu adalah asasin nomor 1. Suara CR setipis tisu saat terdengar di telinga Long Hao Chen. "Hati-hati saat kompetisi, jangan terluka lagi. Setelah pertandingan, aku akan menunggumu di tempat itu," ucap CR. "Wow, Nona CR, jadi kamu sebenarnya adalah asasin Nek 1. Ayo, aku mengajakmu," ucap Li Xin dengan lugas dan bersemangat, dan tanpa sedikit pun menahan diri, dia menarik tongkat bambu CR dan berjalan maju bersamanya.
Chai-Er terkejut sesaat, tetapi begitu dia memikirkan faktanya, bahwa dia adalah kakak perempuan Long Hao Chen, dia segera mengikutinya. Lin Xin mengusap dahinya, dan dengan senyum pahit dia berkata, "Sungguh sakit kepala, sepertinya keberuntungan tidak akan selalu ada di sisiku." Ucap Lin Xin tak berdaya. Kelompok kedua ini jauh lebih kuat daripada yang pertama. Lin Xin jauh lebih banyak informasi daripada pesaing lainnya. Assassin nomor 1 sebenarnya adalah gadis buta kecil sebelumnya. Ini adalah sesuatu yang tidak dia harapkan. Telah dikabarkan, assassin dari tingkat kelima ini telah menantang 11 pesaing lainnya pada saat yang sama selama kualifikasi sebelumnya, tetapi pada akhirnya, tidak ada yang berani menyerangnya. Kekuatan macam apa itu? Ada juga pendeta nomor 18 ini, yang berakhir sebagai peringkat pertama dari kualifikasinya. Saat hati Lin Xin terasa suram, Long Hao Chen juga melihat kepala botak mengkilap di depannya. Perawakannya yang tinggi dan kuat ini membuatnya benar-benar tidak seperti pendeta, saat ia mengambil langkah besar, dan berjalan bersama dengan anggota staf. Mayoritas absolut dari para pesaing bersukacita tentang berita sedih ini, karena tanpa diragukan lagi, pembantaian akan terjadi di antara anggota kelompok kedua ini. Assassin nomor 1, mage nomor 1, nomor pertama dari 2 kuil besar berada di kelompok yang sama, dan yang lainnya juga tidak lemah. Orang yang paling senang adalah mereka dari kuil assassin. Tak satu pun dari mereka berada dalam kelompok yang sama dengan Chai-Er, jadi suasana hati mereka saat ini cukup mudah ditebak. Tahap akhir, grup ketiga, pertandingan kamu akan berlangsung di Stadion Warrior, di Stadion Hebat Aliansi. Terdiri dari para pesaing sebagai berikut. Pemanggil nomor 1, penyihir nomor 2, ksatria nomor 97, prajurit nomor 23, assassin nomor 13, assassin nomor 16, assassin nomor 18, assassin nomor 24, ucap Ruo Shui. Di antara 10 pemuda ini, tiba-tiba ada 4 assassin. Selain itu, yang lain juga tidak lemah. Pesaing pertama milik kuil spiritual yang misterius ini, dan juga pesaing kedua dari kuil mage. Keempat assassin itu berdiri, langsung menuju ke arah anggota staf, tetapi wajah mereka yang telah dipenuhi dengan sukacita beberapa saat sebelumnya, langsung menjadi pemandangan yang buruk untuk dilihat. Itu benar, mereka memang tidak berakhir di grup Chai-Er, tetapi siapa yang mereka lihat? Bukankah dia sebenarnya pemuda yang duduk bersama kakak perempuan nomor 1? Meskipun kuil assassin dan kuil knight menutup informasi mereka, assassin yang berhasil masuk 10 besar ini. Semuanya adalah elit di antara para pemuda kuil assassin, dan mereka semua secara alami menerima bimbingan dari seorang guru yang kuat. Mereka samar-samar mendengar tentang berita yang mengguncang kedua kuil selama beberapa hari terakhir ini. Justru karena kakak ini, kakak nomor 1 pergi untuk menyerang pesaing tertentu yang datang dari kuil ksatria, dan dia melakukannya demi pesaing lain dari kuil ksatria juga. Tanpa ragu, justru ksatria nomor 97 ini berdiri di depan mata mereka. Melihat Long Hao Chen dan wajahnya yang tampan, yang bisa digambarkan sebagai pemandangan yang menakjubkan, assassin ini mempertahankan tebakan mereka. Hati mereka melolong dalam kesedihan, karena mereka tahu, bahwa jika mereka menang melawan ksatria nomor 97 ini, dan melukai dia dalam proses itu, mereka kemungkinan tidak akan selamat dari kakak Chai-Er, pikir para assassin. Long Hao Chen secara alami tidak tahu apa yang dipikirkan para assassin ini. Ketika dia berjalan maju ke arah anggota staf, dia mengamati beberapa pesaing wanita. Yang paling dia perhatikan adalah 2 orang gadis yang kecil dan lembut itu tampak seperti dia, bahkan lebih kecil dari dia, dan memiliki penampilan yang sangat lemah. Ketika dia sesekali mengirim pandangan penasaran ke pesaing wanita yang lebih tua ini, dia tampak agak malu-malu. Yang dia kenakan adalah gaun mage berwarna biru yang eksotis. Gadis lainnya jauh lebih tinggi, tingginya melebihi 1,7 meter, dan rambut hitamnya membentuk twin tail yang rapi dan gesit. Dengan penampilannya yang indah, dia terlihat ramping dan menyenangkan. Namun, di belakangnya ada perisai besar. Karena perisai ini bahkan lebih tinggi darinya, dia hanya bisa meletakkannya di punggungnya, secara horizontal. Selain puncak perisai ini, kedua sisinya melengkung, dan hampir berbentuk bilah. 2 kurva ini saling bertemu, dan mengambil bentuk jarum yang tajam. Dari tampilannya, perisai ini seperti semacam pisau tajam yang sangat besar.
Tempat paling tebal dari perisai ini adalah kira-kira selebar 1 kaki, dengan 9 paku di sekelilingnya. Ruang luar benar-benar kosong, dan penggunaannya misterius. Seberapa berat perisai ini, pikir Hao Chen. Seorang kesatria seperti Long Hao Chen merasa takut dengan pemandangan ini, gadis ini membawanya seolah-olah bukan apa-apa. Istana kantor aliansi tidak jauh dari stadion besar aliansi, dan dengan cepat, mereka tiba di stadion prajurit. Gambar dari undian terus berjalan, dan menentukan kelompok yang tersisa untuk kompetisi. Pertandingan akan berlangsung selama 9 hari di setiap grupnya, dengan 5 pertandingan setiap hari. 10 pesaing akan bertarung melawan orang yang berbeda di setiap hari dalam kompetisinya. Peringkat itu akan tergantung pada jumlah kemenangan. Setelah yang pertama dan kedua ditentukan, peringkat ketiga juga bisa memiliki kesempatan untuk memasuki turnamen round robin, dan melawan mereka yang termasuk dalam 16 besar. Karena itu adalah turnamen round robin, pengundian dari surat suara tidak begitu penting, dan setelah menyelesaikannya, pertempuran pertama dari tahap akhir akan segera terjadi. Pertandingan di Manhunter Selection bahkan lebih dingin selama tahap akhir daripada kompetisi. Sudah ada jauh lebih sedikit orang yang duduk di peron, hanya 6 orang. Namun, para pesaing tidak tahu, bahwa ke-6 orang ini berasal dari 6 kuil besar, dan bertugas mengawasi jalannya kompetisi. Sebelum secara resmi dimulai, kelompok 10 Long Hao Chen menerima daftar lain. Di atasnya, tidak ada nomor urut, hanya ada nama, dan lawan pertama Long Hao Chen adalah anggota kuil assassin yang bernama Xing Xuan. Nama ini terdengar sangat feminin, tetapi dalam kenyataannya, itu adalah anak muda dengan penampilan yang buruk. Pertandingan pertama, Long Hao Chen vs Xing Xuan. Pertandingan dimulai, ucap wasit. Semua wasit adalah orang kuat yang berada di tingkat ke-7. Melihat pakaian mereka, sepertinya hari ini wasit adalah raja perang dari tingkat ke-7. Dengan perisai di tangan kirinya, dan pedang di tangan kanannya, Long Hao Chen berjalan ke stadion. Dalam kelompok ini, ada banyak orang dari kuil assassin, 4 dari mereka. Ada juga 2 priest, tetapi hanya 1 orang dari semua kuil lainnya. Dibandingkan dengan mereka dari kelompok kedua, Long Hao Chen merasa bahwa keberuntungannya tidak buruk, dan dia memiliki peluang besar untuk berakhir di 2 besar. Dan tiba-tiba saja bersambung, sekian dan terima kasih banyak.